Presiden RI kedua kita, Soeharto, yang pada akhirnya harus turun langsung berkat hasil investigasi dari Pak Peter ini. Hai all, balik lagi di Sintesa dengan Alsa di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, background kita berbeda karena kita berada di tempat yang berbeda, dan kali ini kita berada di Kedai Rejo yang tempatnya berada di daerah Rungkut. Kita langsung aja, kali ini kita bakal bahas buku apa sih. Jadi kali ini kita akan bahas satu buku. Tunggu sebentar. Tara, jadi buku yang akan kita bahas itu adalah buku berjudul Jurnalis Pejuang, Pejuang Jurnalis, yang menceritakan satu sosok tersebut bernama Pak Peter. Di buku ini ada detail tanggal. Ini itu adalah tanggal lahirnya Pak Peter, 14 November 1942, dan ini itu adalah tanggal wafatnya Pak Peter, 10 Juni tahun 2020. Jadi launchingnya buku ini memang untuk memperingati dan juga sebagai bentuk keterikatan teman-teman tentang Pak Peter ketika wafatnya Pak Peter di bulan Juni tahun 2020. Buku ini diterbitkan pada tanggal 14 November tahun 2020 sebagai momen diabdikan Pak Peter di dalam sebuah buku. Jadi sebenarnya siapa sih sosok Pak Peter ini? Kita akan bahas selanjutnya. Peter Apollonius Rohi, atau yang kita kenal sebagai Pak Peter, adalah seorang pria kelahiran Nusa Tenggara Timur yang tepatnya itu di daerah Kupang pada tanggal 14 November tahun 1942. Beliau ini adalah seorang loyalis Soekarno yang sangat bangga sekali ketika bercerita tentang Pak Soekarno. Itu kata beberapa teman-temannya yang berada di dalam tulisan tersebut, di dalam tulisan-tulisan ini. Dan beliau ini adalah seorang yang pernah menerbitkan beberapa buku. Buku-bukunya itu ada Soekarno Sebagai Manusia, Ayah Bunda Bung Karno, dan juga Natuna Kapal Induk Amerika. Beliau ini merupakan tokoh di Soekarno Institute, dan beliau juga merupakan seorang yang memperjuangkan rumah kelahirannya Soekarno yang terletak di Jalan Padean, Surabaya. Sebelum masuk ke dunia jurnalistik, Pak Peter ini adalah seorang mantan marinir TNI Angkatan Laut yang berada di unit operasi khusus atau kita sebut sebagai KKO. Namun karena pada 1970 terdapat rasionalisasi, pada akhirnya Pak Peter memutuskan untuk keluar dari sana dan menekuni dunia jurnalistik di Akademi Wartawan Surabaya. Pak Peter ini dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan investigasi. Dia sering terjun langsung ke pelosok dan melakukan investigasi untuk mengungkap banyak sekali fakta-fakta dan terutama untuk membuat perubahan di tempat tersebut. Karena rekornya yang sangat banyak dan catatan investigasi yang sangat detail dan juga sangat rinci, Pak Peter ini merupakan salah satu tokoh wartawan senior yang memang sangat disegani dan juga sangat berjasa sekali pada zamannya. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang isi buku di dalam buku Jurnalis Pejuang Jurnalis ini. Buku ini dibuka dengan kata pengantar yang menceritakan tentang kepergiannya Pak Peter Rohi yang berpulang tepat pada hari Rabu 10 Juni tahun 2020 di RKZ pada pukul 6.45. Pada akhirnya
Di kata pengantar ini dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi teman-teman yang ditinggalkan. Mereka merasa banyak sekali cerita yang ditinggalkan oleh Pak Peter Rohi, dan juga sebagai momentum untuk mengenal Pak Peter Rohi, mereka memilih untuk membuat tulisan dan menjadikannya menjadi satu buku jurnalis pejuang jurnalis ini, yang pada akhirnya diterbitkan di tanggal yang sama ketika dia berulang tahun, yaitu tanggal 14 November, namun di tahun 2020 tersebut. Jadi buku ini diterbitkan dan juga sebagai momen bercerita kembali tentang siapa itu sosok Pak Peter, dan mereka juga ingin Pak Peter ini diketahui oleh banyak orang, terutama di generasi-generasi yang sudah jauh dari Pak Peter. Dan pada akhirnya jadilah buku ini. Kita lanjut ke isi buku ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi buku ini disusun dari 17 tulisan. Di antaranya itu penulisnya itu adalah seorang jurnalis dan juga aktivis pro demokrasi, lalu juga ada aktivis kemerdekaan Timur Leste. Jadi rata-rata mereka yang pernah memperjuangkan Timor Leste, dan juga teman-temannya Pak Peter yang seorang jurnalis yang menyusun buku ini yang terdiri dari 17 tulisan. Saya akan membahas sedikit tentang salah satu tulisan, di tulisan ke-16 yang ditulis oleh Z. Abidin. Kurang lebih tulisan itu membahas tentang perjalanan Pak Peter dari satu media ke media lainnya, dan bagaimana Pak Peter melakukan liputan yang pada akhirnya menimbulkan ancaman-ancaman yang mengancam Pak Peter itu sendiri, namun pada akhirnya menimbulkan dan membongkar fakta-fakta yang bisa membantu orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang diliput oleh Pak Peter. Pak Peter memperjuangkan keadilan dan nilai yang terdapat di masyarakat. Jadi Pak Z ini menceritakan bahwa ketika melakukan liputan, Pak Peter ini adalah seorang yang melakukan dengan pengamatan dan juga penggalian masalah. Tepat pada tahun 1970, setelah mengundurkan diri dari Marinir Angkatan Laut KKO, Pak Peter ini ke Akademi Wartawan Surabaya dan lanjut ke media Sketmasa. Dilanjut dengan media Sinar Harapan pada tahun 1978, dan di sana dia salah satu liputannya itu adalah kelaparan massal di Pulau Sumba yang menggemparkan Indonesia, terutama Presiden RI kedua kita Soeharto, yang pada akhirnya harus turun langsung berkat hasil investigasi dari Pak Peter ini. Selanjutnya tahun 1980, Pak Peter ini pada akhirnya ke Suara Indonesia dan dia sebagai redaktor pelaksana, dan pada saat itu ketika dipegang Pak Peter, Suara Indonesia ini menjadi sangat jaya dan juga bisa menjual sampai 40.000 eksemplar. Dan kasus yang diliput Pak Peter pada tahun 1980 itu adalah Petrus atau pembunuhan misterius, yang dibunuh itu rata-rata adalah preman dan juga gali. Namun ketika Pak Peter melakukan investigasi, dia melihat bahwa tidak hanya preman dan juga gali yang dibunuh oleh Petrus, tetapi juga para warga sipil, bahkan juga guru-guru. Dari fenomena tersebut, Pak Peter memutuskan untuk Suara Indonesia ini dipenuhi dengan berita-berita tentang Petrus. Jadi dia membuka tentang semua kasus-kasus penembakan misterius itu dan akan dipampangkan di koran Suara Indonesia, yang pada akhirnya berhasil menyetop penembakan misterius tersebut. Lanjut ke tahun 1985, Pak Peter pergi ke Surabaya sebagai koresponden, dan juga akhirnya dia ditarik oleh Sinar Harapan dan akhirnya membantu sampai tahun 1986. Namun pada akhirnya koran tersebut diberedel oleh Pak Soeharto. Tahun 1988, Pak Peter masuk ke Suara Pembaruan
Dan suara pembaruan ini membuka media baru yaitu Jayakarta, namun hanya bertahan sekitar 8 bulan Jayakarta tutup, dan pada akhirnya Pak Peter memutuskan untuk menjadi wartawan freelance di tahun 1990. Ketika menjadi wartawan freelance, ada beberapa kasus yang diinvestigasi oleh Pak Peter, yaitu salah satunya itu adalah orang Jepang yang bekas peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya orang Jepang tersebut menetap di hutan Morotai yang berada di Maluku Tenggara. Masih di tempat yang sama di daerah Maluku Tenggara, Pak Peter melakukan liputan tentang penemuan meriam kuno yang diduga sebagai bekasnya dari kapal Inggris, yaitu Lady Nelson. Oke, untuk kisah lanjutnya tentang Pak Peter Rohi, kalian bisa baca sendiri langsung aja di buku Pejuang Jurnalis Pejuang, yang membahas banyak sekali tentang bagaimana bekerja menjadi seorang wartawan, salah satunya, dan bagaimana Pak Peter dengan kegigihannya berpetualang masuk ke dalam pelosok-pelosok, lalu membuat investigasi. Dan jika kalian ingin mengenal sosok Pak Peter lebih lanjut, menurut saya Pak Peter itu tidak hanya seorang wartawan yang ideal, namun beliau adalah manusia yang ideal. Itu adalah seperti beliau, di mana beliau tidak mengukur dirinya dengan harta, dan beliau tetap dengan pendiriannya dia, dan juga membongkar fakta-fakta kebenaran-kebenaran yang terdapat di masyarakat, yang beliau bisa bantu dengan meliput hal tersebut yang akhirnya menarik perhatian publik, terutama para pemerintah, yang bisa merubah kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi memang sosok Pak Peter ini sangat inspiratif sekali. Beliau adalah tokoh yang sangat gigih, tokoh yang sangat ulet, dan tokoh yang sangat berani sekali dalam melakukan investigasi, dan fakta-fakta yang diungkap oleh Pak Peter juga merupakan sesuatu yang sangat amat rinci dan juga sangat amat detail sekali. Jadi untuk kali ini buku yang kita bahas adalah bukunya Jurnalis Pejuang Jurnalis yang membahas tentang sosok Pak Peter. Untuk rekomendasi buku selanjutnya, ditunggu ya di video selanjutnya. Bye-bye!